Baik, kali ini kami akan menampilkan coaching dengan kasus seorang guru yang kelelahan dan bingung dengan tugas yang menumpuk seperti kesiswaan, mengikuti kegiatan talenta, literasi sekolah, dan administrasi sekolah yang harus segera dikumpulkan. Berperan sebagai coach Ibu Saida dan coachnya Bu Eli. Silakan kita mulai, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Eli, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu sehat. Kayaknya udah nunggu lama ya dari tadi. Nggak sih, nggak terlalu lama, Bu. Tapi memang saya menunggu Ibu. Oh ya. Gimana Ibu? Ada hal yang ingin dibicarakan gitu? Saya sampai Iya, Bu. terburu-buru, ini ada apa ini Bu Eli gitu? Saya penasaran itu. Bu Eli ingin ngobrol berdua nih, ada apa gitu? Saya jadi kepo banget gitu, kalau kata anak-anak kepo ya Bu. Iya Bu, nih mohon maaf jadi mengganggu waktunya. Saya ingin berbagi cerita tentang apa yang saya rasakan saat ini, Bu. Oh iya, gimana Bu? Apa yang ingin Ibu dapatkan dari sesi ini, Bu? Kayak serius banget ini, Bu. Iya, Bu. Saya ingin sekali mendapatkan mungkin bimbingan atau arahan dari Ibu tentang bagaimana cara mengatasi masalah yang saya hadapi saat ini. Saya ini sangat merasa lelah, Bu, dengan tugas yang menumpuk. Karena selain tugas saya sebagai kesiswaan, saya juga sudah mengikuti kegiatan lomba literasi tingkat provinsi, Bu, yaitu talenta. Saya pernah dengar itu. Tugas saya yang belum selesai. Saya juga bingung, Bu, dan tidak tahu harus mulai dari mana dan apa dulu yang harus saya kerjakan. Seperti itu ya Bu. Ya, saya sangat paham ya Bu. Ya. Satu sisi tugas kewajiban kita harus jalan ya Bu, satu sisi kita juga harus bisa maksimal ya Bu di lomba itu. Tapi ada nggak sih Bu tujuan khusus Ibu ngobrol sama saya hari ini? Apa gitu tujuannya? Ya, Bu, saya sebenarnya ingin mencari solusi, Bu. Bagaimana ya biar saya termotivasi kembali, terus meningkatkan motivasi pada diri saya untuk mengatasi rasa lelah, terus mencari tahu juga apakah sebenarnya ada masalah yang mungkin saya lakukan. Oh, seperti itu. Ya. Tujuan Ibu sangat bagus Bu. Mudah-mudahan setelah kita ngobrol bareng nanti tujuan Ibu bisa tercapai ya. Jadi saya bisa senang membantu Ibu gitu. Ya, Bu. Sebelumnya nih Bu, apa sih? Saya pengen tahu dari Ibu apa sih yang menjadi permasalahan dari diri Ibu? Ya, Bu, sejujurnya Bu, saya selama ini sangat merasa lelah dan tidak bersemangat, Bu. Setiap saya mau mengerjakan tugas-tugas saya bingung harus bagaimana karena terlalu banyak dan menjadi beban jadinya untuk saya. Oh, seperti itu. Ya. Lantas ada hal yang pernah Ibu lakukan atau yang sudah Ibu lakukan untuk menangani masalah itu? Sebenarnya saya sudah mencoba untuk menyusun jadwal mana dulu dan skala prioritas, Bu, mana dulu yang harus saya kerjakan. Oh ya. Lalu hasilnya gimana Bu? Saya masih belum fokus, Bu, masih bingung gitu, setiap mau ini masih belum fokus pokoknya gitu. Oh gitu, ya. Ya saya paham ya Bu, pasti fokus kita yang bercabang-cabang itu bikin perasaan juga pasti kurang menentu ya Bu, itu tambah dengan pikiran gitu. Terus itu
udah berapa kali gitu ibu melakukan hal itu untuk menangani masalahnya? Ya bagus sih Bu, baru sekali, dan ya karena sudah kebingungan sendiri, saya juga merasa jadi tidak bersemangat aja gitu Bu. Jadi baru sekali yang saya lakukan. Oh begitu, dan hasilnya masih belum maksimal kah atau bagaimana ibu? Belum Bu, masih belum maksimal. Ibu kan tadi bilang ibu sudah melakukan sesuatu ya untuk menangani masalah itu, itu terutama membuat jadwal terlebih dahulu, kemudian membuat skala prioritas. Sebetulnya itu sudah bagus Bu. Tapi memangnya apa situasi ideal yang ibu harapkan sampai ibu merasa kalau penanganan yang tadi itu menurut ibu kurang maksimal hasilnya? Ya saya ingin semuanya bisa saya kerjakan tepat waktu Bu, dan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, ya sangat menyenangkan ya Bu ketika kita mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Oke, kalau ibu sudah punya sesuatu yang diharapkan seperti itu, menurut ibu sendiri apa nih yang perlu ibu lakukan ke depannya supaya hasilnya tadi sesuai dengan yang ibu harapkan? Sepertinya saya harus membuat penjadwalan ulang Bu, dan mungkin saya akan melibatkan, kalau selama ini kan setiap kegiatan kesiswaan mungkin saya hanya mengerjakan sendiri, jadi saya akan melibatkan pembina OSIS untuk setiap kegiatan kesiswaan saya. Kemudian dengan kegiatan literasi saya, mungkin saya akan melibatkan guru-guru yang memang masuk dalam tim literasi itu. Ya bagus Ibu. Ada berapa banyak tim literasi sejauh ini Bu? Sebenarnya tim literasi untuk gurunya itu dalam untuk lomba ini ya Bu, itu ada 3 orang. Kemudian siswa yang terlibat ada 6 orang. Jadi Ibu berencana membuat jadwal ulang, kemudian Ibu berencana untuk bekerja sama ya dengan OSIS, dengan tim literasinya gitu ya Bu. Nah itu rencana Ibu sudah sangat bagus Bu. Ibu tinggal mempraktekannya gitu. Kira-kira mau dimulai kapan nih Ibu akan bekerja sama dengan tim tersebut? Saya akan mulai besok deh Bu. Saya setelah dari Ibu ini terus saya persiapkan, dan besok saya akan memulai rencana saya itu biar lebih cepat lebih baik. Ya betul sekali Bu, lebih cepat lebih baik. Oke bagus Ibu. Terus sekarang gimana Ibu? Apakah Ibu merasa sudah mendapatkan solusinya? Ya, alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi dari hasil pembicaraan saya dengan Bu Saida. Alhamdulillah saya mendapatkan solusi terbaik untuk diri saya sendiri. Kalau kita bisa membayangkan ke masa depan ya Bu, jika nanti rencana Ibu dilaksanakan seperti yang tadi Ibu utarakan, menurut Ibu apakah mungkin nanti ada kendala yang muncul nih pada saat misalnya saat Ibu penjadwalan atau saat Ibu bekerja sama dengan tim literasinya? Apa mungkin ada kendala yang akan dihadapi oleh Ibu Eli? Pasti ada Bu, seperti misalkan ya dukungan dari teman-teman yang lain, misalkan juga sarananya yang mungkin kita harus sulit juga untuk mencarinya, karena untuk biaya literasi sendiri lumayan memakan biaya Bu. Segala macamnya kita harus membuat untuk penerbitan buku dan segalanya. Untuk membuat diorama juga kita butuh biaya banyak. Nah itu kendalanya yang akan kita hadapi, tapi mudah-mudahan nanti saya dengan tim saya akan berusaha semaksimal mungkin. Sebelum kendala itu terjadi nih Bu, apa hal yang bisa Ibu lakukan
untuk meminimalisir kendala yang tadi Ibu sebutkan terjadi. Tadi kan disebutkan misalnya dukungan, kemudian fasilitas, dan juga ada biaya ya Bu. Ada nggak rencana atau apa ya, kayak semacam hal yang sudah Ibu persiapkan untuk mengatasi kendala itu? Ya, tentunya ada Bu. Untuk dukungan kita akan berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan izin atau dukungan dari semuanya, terutama pimpinan. Kemudian untuk fasilitas dan biaya kita minimalisir dengan memanfaatkan apa saja yang bisa kita gunakan. Oke, ya. Bagus Bu, Ibu sudah punya rencana yang matang ya. Saya dukung rencana Ibu. Ibu tinggal persiapkan semaksimal mungkin semuanya itu supaya apa yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan. Tapi Ibu juga harus ingat nih, siapa yang nantinya akan membantu Ibu untuk mengontrolnya, apakah sudah tercapai atau belum gitu. Ya, nanti kan ada ininya Bu, tetap ada tim penilainya, terus kita laporan nanti, hasilnya akan saya laporkan juga kepada pimpinan. Oke, iya. Itu Saida. Bagus Ibu tuh, ternyata Ibu memiliki ide yang cemerlang nih buat mengatasi masalahnya gitu ya Bu. Gimana? Sudah terasa lebih plong Bu? Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Saida setelah ngobrol dengan Saida. Ya, Hati sama-sama. saya, pikiran saya juga menjadi lebih terbuka, lebih jernih, dan lebih tahu apa yang akan saya lakukan. Oke, alhamdulillah ya Bu. Ya, sama-sama. Tapi Bu jangan lupa, nanti hasilnya kabari saya juga ya Bu. Saya juga pengen dengar kabar baiknya Bu. Oke. Oke, ya sudah Ibu. Sepertinya waktu kita sudah habis ya Ibu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Saya jadi tahu apa yang Ibu hadapi saat Terima ini. kasih Saida. Ya, sama-sama Ibu. Saya pamit ya Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.